Halo semua, apa kabar? Happy New Year untuk kalian semua. Kali ini saya bikin video khusus untuk menyambut 200 subscriber di channel aku. Thank you guys for your support. Jangan lupa guys, aku punya grup Telegram, jadi kalian yang ingin tanya-tanya ya tentang sekolah penerbangan gitu khususnya, bisa langsung tanya-tanya di grup Telegram aku. Linknya di description down below. And jangan lupa like and subscribe guys. Oke, langsung aja guys ke pertanyaan yang pertama. Aku nanya kalau tinggi badan 155 cm, terus berat badan 58 kilo, bisa masuk BIFA gak ya? Oke, kalau di BIFA itu guys ada minimalnya ya. Untuk tinggi badan itu 165 cm dan berat badan pastinya jadi kalian bisa coba aja langsung ke BIFA. Bisa tanya-tanya apakah eligible atau enggak, karena yang penting itu dengan panjang lengan kita. Jadi panjang lengan kita cukup panjang nggak untuk sampai ke yoke control column yang ada di depan kita. Nah minimalnya tuh biasanya 1 meter gitu ya. Jadi kalau itu masuk dalam kriteria, oke guys, kalian lolos. Pertanyaan yang kedua, kenapa pengen jadi pilot dan pesawat impian untuk diterbangkan? Oke guys, kalau untuk aku ya mungkin perkataan passion ya gitu ya, kita kadang-kadang nggak tahu tapi kita suka, we fall in love with something gitu ya. Tapi kalau aku sih karena dulu kan aku tinggal di luar negeri, jadi kalau sering pulang ke Indonesia tuh di bulan 12 ya, untuk itu holiday panjang, libur kenaikan kelas gitu. Jadi setiap kali masuk pesawat tuh feelingnya kayak gimana gitu, wah kayak keren gitu. Waktu mau take off, nah waktu itu pasti aku selalu memikirkan, wah ini gimana pilotnya kira-kira lagi ngapain gini ya. Di beberapa kali flight itu kan kalau sudah landing, kita udah turun dari pesawat ke garbarata gitu ya, kadang-kadang kan pintu kokpit tuh terbuka gitu kan, jadi kita kan bisa sneak peek gitu ya, lihat sedikit lah ke dalam. Terus menurut gue sih wah keren ya, tombolnya banyak banget ini. Terus kalau lihat pilot lagi jalan di bandara gitu, wah sama uniformnya keren. Jadi ya oke, fix aku mau jadi seorang pilot. Dan pesawat impian untuk diterbangkan, kalau menurutku sih guys, pesawat impianku itu sebenarnya A380 ya, yang double decker Airbus itu ya. Ya tapi ya sayang sudah stop produksi ya 380 nya itu. Cuma aku berharapnya sih dalam 15 tahun ke depan mungkin masih ada airline yang pakai A380. Oke. Pertanyaan yang berikutnya, tutorial cold and dark Cessna 172 with FSX or MFS 2020. Request yang bagus sih ya. Oke, maybe aku bikin video khusus gitu aja ya di video-video yang akan datang gitu. Oke, pertanyaan seterusnya, ATPL ground berapa lama? Susah atau tidak? Oke, di BIFA itu ATPL groundnya kelasnya commence ya lebih kurang 2 bulanan ya gitu, termasuk dengan ujian di GCA di akhir ATPL itu. Cumulative hours atau kumulatif jam belajar kelas itu di BIFA untuk ATPL 233 jam ya guys. Dan itu 11 subjek yang di cover, antaranya seperti air law, aircraft general knowledge, meteorology, air navigation dan segalanya. Susah atau tidak? Menurutku relatif ya guys ya. Mungkin kalian yang lebih suka hitung-hitung ya mungkin tidak merasa susah, atau mungkin kalian yang lebih suka hafalan seperti meteorologi seperti itu, ya mungkin ya relatif ya, untuk beda orang mungkin ada yang susah atau enggak. Tapi menurutku sih semua oke, nggak susah-susah amat. Yang penting kita fokus terus dalam kelas ya guys. Kalau biaya belum cukup untuk FS, bagaimana solusinya? Ini guys, banyak orang yang tanya ke saya tentang masalah ini. Oke guys, aku ngerti banget kalau biaya untuk masuk ke sekolah penerbangan itu gak kecil, lumayan besar. Jadi kalau menurutku sih kayak gini guys, aku jujur cerita dari pengalaman diriku ya sendiri ya guys. Oke, mungkin aku sudah punya cita-cita untuk jadi seorang pilot itu dari kecil. Jadi aku sudah mulai planning steps, gimana sih supaya aku bisa mencapai cita-citaku begitu. Oke, jadi aku dari kecil itu udah mulai nabung guys, dengan mungkin monthly yang orang tua kasih ke aku itu untuk jajan di sekolah gitu ya, waktu masa kecilku sampai ya SMA dan college sebagainya. Ya aku banyak nabung sih guys, karena aku tahu tujuanku itu apa dalam kehidupan. First step untuk jadi seorang pilot pasti kita harus sekolah di flight school dulu. Jadi biayanya aku sudah tahu bakalan besar, jadi aku banyak nabung guys. Jadi di akhir waktu aku sudah lulus di college itu sudah sukses nabung at least 170-an, 180-an juta guys.
Nah, itu kan sudah, biarpun kedengarannya oke, nggak cukup kan untuk masuk ke FS, tapi at least kan aku sudah membantu sedikit meringankan beban biaya yang harus ekstra dikeluarkan orang tuaku di masa depan waktu itu. Dan aku juga sempat kerja sih guys, aku nggak langsung masuk ke FS, aku sempat kerja part time dulu sementara. Ya gaji yang aku terima itu ya aku nabung. Intinya begini guys, gak ada yang namanya impossible, gak ada yang namanya mustahil gitu guys. Oke, kalau kita terus rajin dan ulet terus untuk cari jalan, gimana sih caranya supaya aku bisa ngumpulin biaya secepatnya dan cukup untuk aku bisa masuk ke flight school dan juga untuk training-training selanjutnya nanti kalau kalian sudah masuk ke maskapai. Bisa guys, dengan banyak cara. Bisa sekarang kita gampang sih, kayak kita mau buka online business ya dengan social media sekarang ini gampang banget guys. Atau kita bisa main saham, atau kita bisa main reksadana dan sebagainya guys. Pokoknya ulet terus. Kita, kalau kalian sudah mulai berusaha, kalian sudah menempatkan salah satu kaki kalian untuk mencapai cita-cita kalian guys. Nah, jadi tinggal untuk masukkan kaki keduanya itu gimana, yaitu dengan usaha guys, dengan cara apapun supaya kalian bisa masuk ke flight school yang kalian inginkan atau bisa mencapai cita-cita kalian. Oke. Dan ada juga sih cerita benar ya, student yang ada di sekolah penerbanganku. Dulunya dia kerja sebagai seorang pramugara di satu maskapai internasional gitu. Tapi biayanya mungkin masih tidak mencukupi. Jadi dia kerja dulu guys. Kerja ngumpulin duit sampai umur 30 plus guys. Ya umur 30 dia resign dari maskapai itu, terus dia masuk ke sekolah penerbangan dengan biaya yang dia kumpulin diri sendiri. Kalian bisa delay untuk masuk sekolah penerbangan, kalian bisa kuliah yang di bidang lain dulu, terus cari kerja dulu, nabung sampai kalian sudah cukup biayanya untuk masuk ke flight school, baru kalian masuk ke flight school gitu guys. Sekali lagi, gak ada yang impossible guys. Segalanya bisa dengan kita tekun dan rajin, dan juga dibarengin sama doa guys. Jungle NC Survival di Viva ada aktivitas apa saja? Oke, jadi karena pandemi ini guys, aktivitas Jungle NC Survival itu sedikit dirubah karena pasti kita mengutamakan kesehatan ya untuk semua para siswa yang melewati fase itu. Sekarang juga durasinya juga dikurangkan sedikit. Ya, aktivitas yang bakal kita lakukan contohnya ada ya camping begitu guys. Jadi cara untuk kita akan pelajari gimana caranya untuk survival di jungle gitu, dan pasti ada aktivitas untuk melatih kedisiplinan kita seperti misalnya PBB atau misalnya ya berbaris gitu ya, atau misalnya kita akan laksanakan apel begitu guys. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara, hormat. And then juga kita ditaruh juga di hutan gitu ya guys untuk survival gitu ya, namanya survival. Kita akan lakukan apa saja yang kita butuhkan untuk kita bisa hidup dalam satu situasi yang tidak nyaman, contohnya di hutan gitu guys. Oke, jadi di sana kita akan set up camp ya, bikin tent gitu, bikin kemah gitu. Pasti kita akan masak ya, kita harus dengan upaya kita diri sendiri ya, jadi kita harus kita bakal disuruh cari kayu di hutan untuk kita bisa bakar untuk bikin unggun api itu. Dan juga kita dengan peralatan seadanya gitu, gimana caranya kita manfaatkan sumber makanan yang ada dengan cara-cara tradisional pastinya, karena kita menggunakan peralatan yang apa adanya gitu ya untuk masak gitu guys. Tapi mungkin sudah gak dijalankan sekarang. Aku dulu sempat makan ular guys. Ular itu kita persiapkan sendiri gitu guys. Jadi kita ngulitin sendiri, kita masak sendiri, kita potong terus kita makan guys. Jadi rasanya tuh seperti apa ya, kayak kalau menurutku sih kayak daging ayam sih guys. Selain dari itu di si survivalnya itu kita bakal melakukan activity LCR namanya. Oke, jadi apa itu LCR? LCR kita akan persiapkan perahu karet gitu ya. Jadi kita pompa sendiri, terus kita akan dayung ke tengah laut gitu. Terus di tengah laut kita lompat dari perahunya, of course dengan life jacket ya guys. Terus kita akan disuruh renang kembali ke pantai gitu. Nah di pantai juga pasti ada aktivitas-aktivitas, misalnya dalam keadaan perang gitu ya, kita harus bagaimana untuk kita bisa gak kena peluru atau gimana gitu. Jadi kita ya lay down di pantai gitu, tiarap di pantai gitu ya.
So fun sih guys, untuk aktivitas di Jangkauan Sea Survival tuh fun banget. Naik atas, angkat. Ya jatuh. Enggak. Angkat nggak bisa. Ya, tunggu dulu. Tunggu. Ya laut, maju. Laut, maju. Ya, ada obat. Ayo jauh dari perahu. Loncat, jauh dari perahu. Nempel ke perahu. Loncat, nempel ke perahu. Tahap-tahap masuk sekolah pilot Kak. Oke. Jadi untuk masuk sekolah pilot, khususnya untuk sekolah penerbangan yang aku nempuh pendidikan kemarin, pasti kita harus register dulu. Cara untuk registrasi itu khususnya untuk BIFA, kalian bisa isi online form yang ada di websitenya BIFA, atau enggak kalian bisa langsung hubungin marketing department dari BIFA. Kalian juga bisa tanya ke saya. Nanti kalian akan di call gitu untuk di arrange kapan tanggal tesnya gitu ya. Jadi di BIFA itu ada beberapa tes, antaranya itu AURI, terus kita ada MEDEX, tes kesehatan, terus kita ada TOEIC atau tes bahasa Inggris, dan terakhirnya interview. Jadi di AURI itu kita ngapain? Oke, di AURI itu kita bakal dites psikometrik kita, misalnya kayak IQ, dan pasti dengan logika atau kemampuan memorization kita, kemampuan hafalan kita, dan juga motorik kita. Yang berupa nanti main simulator. Nanti saya akan bikin video khusus untuk ini guys. Di AURI kita harus stamina kita harus kuat karena itu tesnya akan seharian guys. Jadi kita harus selalu on edge untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu karena pertanyaan banyak banget guys. Oke. Jadi next di MEDEX itu atau tes kesehatan itu kita bakal pergi ke Balai Kesehatan Penerbangan yang ada di Kemayoran Jakarta, hanya satu tempat ya guys. Oke, di sana kita akan melewati full health screening gitu guys. Jadi dari atas ke bawah. Jadi misalnya EEG itu ya untuk tes otak dan untuk tes epilepsi. Terus kita juga ada tes gigi gitu ya. Jadi untuk gigi yang penting nggak boleh berlobang guys. Kalau misalnya pernah dicabut ini ya, pernah pasang gigi palsu atau sebagainya, nggak apa-apa, no problem. Kalian bisa lulus. Oke, dari tes mata itu untuk persyaratan masuk BIFA itu nggak boleh lebih dari 2 ya nilainya untuk minus atau silinder. Terus untuk tes audiometri ya, telinga kita, pendengaran kita gitu. Nanti kalian bakal disuruh pencet guys. Misalnya kalian akan masuk satu ruangan tertutup gitu, kedap suara gitu. Terus kalian akan mendengar bunyi kayak bunyi yang halus gitu, yang pitch-nya naik terus turun gitu guys. Jadi tut. Nah, terus ada tombol yang kalian harus pencet. Kalau misalnya kalian dengar suara tut, pencet. Tut, pencet. Tut 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 tut. Nah, jadi itu kalian harus pencet terus setiap kali kalian dengar pitch atau nada suara itu. Terus kita juga ada tes darah ya. Jadi tes darah pasti untuk hemoglobin atau untuk kolesterol kita. Terus kita ada tes urin ya guys, tes ronsen di paru-paru. Di sana standar ya, seperti kita kalau kita cek medical check up di mana saja gitu. Dan juga ada tes ECG guys, elektrokardiogram. Jadi untuk jantung kita. Oke. So ini tempat MEDEX-nya guys. Jadi kalian akan MEDEX di sini. Badan Pelayanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 210 Albert. betul. Tempat physical examination-nya di sini kita akan isi. Dan untuk TOEIC terakhir itu TOEIC tes bahasa Inggris ya, untuk masuk ke BIFA ada 2 komponen, reading sama listening. Jadi reading itu kita bakal membaca teks gitu ya. Ya, itu ada banyak pertanyaan, 100 pertanyaan untuk reading, 100 pertanyaan untuk listening. Jadi di reading itu kita bakal disuruh untuk menjawab ya biasa ya, pertanyaan-pertanyaan seperti yang kita dalam tes bahasa Inggris waktu kita di SMA gitu ya. Jadi MCQ guys, jadi kita ini ya hitamkan jawaban yang benar gitu. Misalnya grammar atau vocabulary
Dan juga untuk listeningnya guys, bagian listeningnya itu kita akan dengarkan radio, recording dari radio, tapi itu hanya itu nggak akan diulang ya guys. Semua pernyataan hanya akan dibeberkan selama 1 kali saja. Jadi kalian harus selalu fokus untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi jangan didengarkan saja statementnya itu, tapi sambil dengarkan sambil kita jawab gitu ya guys. Oke. Itu tips aku untuk gimana kita bisa lulus TOEIC dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir itu untuk interview ya guys. Interview itu saya sudah membahas di video aku yang satunya, jadi silahkan langsung diklik link di atas ini. Total biaya yang dihabiskan untuk sekolah pilot berapa kak? Oke. Jadi kalau aku personally waktu itu 890 juta di BIFA, tapi pasti ada ongkos-ongkos yang selebihnya dari itu. Oke, apa yang ditanggung sama BIFA dalam 120 juta itu sekarang ya, untuk semuanya sudah komplit dengan akomodasi, makan 3 kali sehari, terus pasti flight trainingnya, simulator trainingnya, kelas, dan sebagainya, kecuali laundry kita. Kalau yang uniform ini ditanggung sama BIFA, tapi kalau baju personal kita sendiri, kita tanggung sendiri gitu. Dan selain itu, kalau kalian ada reject dan sebagainya, pasti kita tanggung sendiri ya, sesuai perjanjian dalam kontrak. Dan juga di BIFA itu pada akhir training, waktu kita sudah di fase ATPL, itu kita bakal ngekos sendiri guys. Oke, jadi kita bakal ngekos sendiri. Pasti itu kita untuk biaya kosnya itu dan biaya kehidupan itu, makan dan sebagainya itu kita harus tanggung sendiri. Kecuali di hari-hari kelas kita akan dikasih breakfast dan lunch, oke guys. Dan tapi selain dari itu kita harus tanggung diri sendiri. Selain dari itu ya mungkin miscellaneous lah ya, tergantung mungkin misalnya kayak kita pesiar, pastinya kita dengan tanggungan sendiri gitu ya. Kalau biaya untuk aku sih ya 950 juta guys, termasuk dengan biaya kehidupan kita waktu di akhir pendidikan itu. Oke. Aku mau nanya, kalau umur 17 tahun bisa masuk BIFA gak? Oke, jawabannya bisa, dengan persyaratan kalian harus of course lulus dari SMA, SMK atau sederajat ya, atau setara dengan sekolah-sekolah itu ya. Nanya persiapan agar lulus tes penerbangan. Untuk tes penerbangan tipsku mungkin terutama di AURI ya. Yang penting kita harus fokus dan latihan guys. Dan misalnya kayak tes IQ kalian bisa cari di internet, banyak di situ. Terus misalnya kalau kalian punya game simulator ya, misalnya kayak FSX atau FS 2020 di dalam komputer kalian, Explain dan sebagainya, ya kalian bisa download, bisa coba ya mainnya. Jadi at least kalian sudah terbiasa dengan sifat penerbangan. Kita bisa feel gimana cara untuk kontrol kolomnya, atau misalnya kita bisa belajar dikit-dikit tentang parameter-parameter atau instrumen-instrumen yang ada di dalam pesawat, contohnya altimeter, speed indicator dan sebagainya. Oke guys. Tapi untuk spesifiknya waktu untuk tes AURI akan saya bahas di video-video yang selanjutnya. Oke, stay tune guys. Kriteria sekolah pilot yang bagus itu bagaimana bang? Oke, menurutku semua sekolah pilot di Indonesia itu sudah bagus, sudah masuk dengan minimal persyaratan yang sudah disetting sama Kementerian Perhubungan. Cuma kebetulan saya kemarin masuk ke BIFA, hanya memang ada beberapa faktor atau beberapa aspek yang kita harus perhatikan sebelum kita masuk ke sekolah penerbangan. Oke, pertama guys, yang paling penting yaitu fleetnya atau berapa jumlah pesawat yang dimiliki sama sekolah penerbangan itu. Contohnya di BIFA kita punya 19 guys total. Kenapa ini penting? Karena nanti kalau misalnya kita training, kita bisa dapat schedule yang optimal gitu. Karena pasti kalau dengan bertambah banyaknya pesawat dalam sekolah penerbangan itu, jadi rasio satu pesawat banding satu pesawat dengan beberapa siswa yang training pada waktu itu bisa semakin banyak. Oke. Jadi semakin banyak pesawat, kita trainingnya akan semakin lancar gitu ya guys, karena kita bisa dapat schedule untuk training kita lebih banyak, dan pastinya dengan lebih banyaknya schedule terbang kita bisa selesaikan training kita dalam jangka waktu yang lebih pendek, dan of course kita bisa hemat waktu supaya kita bisa dapat kerja secepat-cepatnya. Amin ya guys. Oke, next yang kita harus perhatikan pastinya dengan kualitas training pendidikan itu sendiri. Jadi kita harus cari tahu strukturnya bagaimana, apakah mereka sudah memenuhi, sudah disetting sama Kementerian Perhubungan,
dan kita bisa ninjau langsung ke sekolahnya gimana. Terus yang third thing itu fasilitas penunjang selain dari itu ya. Misalnya kayak untuk training, yang penting untuk training kita, misalnya simulator dan juga kelas gitu ya guys. Jadi simulator lebih baiknya kita kalau ada simulator yang motion sensing itu ya, itu lebih baik. Jadi kita bisa lebih get the feeling of kalau kita terbangin pesawat itu beneran. Dan juga pastinya simulator itu lebih baik kalau lebih baru, lebih updated gitu. Jadi kita bisa copy gitu ya keadaan yang real yang kita bisa hadapi. Contohnya terutama waktu emergency di penerbangan sebenarnya. Jadi kita bisa lebih prepared. Juga yang gak kalah penting itu lisensi yang ditawarkan sama sekolah penerbangan itu guys. Oke, jadi sekarang ini lisensi yang komplit itu mulainya dari PPL, Private Pilot License, CPL, Commercial Pilot License, IR, Instrument Rating, ME, Multi-Agent Rating, terus kita ada ATPL, Airline Transport Pilot License, dan juga pastinya nanti type rating itu biasanya dia dilakukan sama maskapai ya, oke, atau kita independen dengan diri sendiri gitu. Jadi pastikan kalau sekolah penerbangan kalian punya semua 5 rating atau lisensi ini, karena ini penting guys untuk bisa menambahkan competitiveness atau daya saing kita untuk apply melamar ke maskapai di masa depan ya kalau kita sudah lulus. Menurutku sih kriteria sekolah penerbangan yang baik. Viva bisa pulang ke rumah berapa kali dari awal sampai lulus? Oke, jadi karena kita schedule-nya agak padat ya, kita trainingnya 6 hari dalam seminggu. Jadi pastinya free time kita untuk misalnya bisa pesiar atau bisa pulang ke keluarga kita gitu ya, pasti tidak banyak. Tapi menurutku sudah cukup guys. Karena pasti ya juga tidak kalah penting ya, setelah capek-capeknya training kita harus bisa refreshing ya. Cukup oke. Kalau menurutku sih setiap hari Minggu kita bisa boleh pesiar ya bareng teman-teman. Intinya dengan event-event di tanggal merah dan juga di hari raya besar gitu, misalnya hari raya Idul Fitri, Christmas ya, atau misalnya hari raya Nyepi, kita pasti bisa akan dapat holiday yang lumayan. Jadi kita bisa pulang ke kampung halaman kita. Kalau aku sih dulu 4 kali bisa dapat berapa hari holiday supaya bisa pulang ke kampung halaman. Oke, thank you guys untuk semua pertanyaan-pertanyaan kalian. Sekali lagi, thank you for the 200 subscribers. Mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus berbagi manfaat dan ilmu untuk kalian semua. Dan dari sekian banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang kalian jawab, saya minta maaf karena bisa hanya menampung sebagian saja. Dan pastinya kalian bisa terus ya komentar di bawah untuk bisa saya masukkan dalam Q&A dalam video-video yang selanjutnya gitu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.